Halo sahabat Gema Edukasi P4 JKS, bertemu kembali bersama saya Erni Nursiswati, Kasatprak Pendidik P4 JKS. Sahabat Net, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat Gema Edukasi P4 JKS, pada podcast kali ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang pembelajaran STEM. Tapi sebelum kita lanjutkan podcast ini, izinkan saya membacakan pantun untuk sahabat net semuanya. Tolong bantu saya dengan katakan cakep ya. Pantunnya adalah petik sepuntung bunga pematang. Cakep. Bunganya kecil dimakan nyengat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa sahabat Gema Edukasi P4 YKS dengan hangat. Terima kasih sahabat net. Baik, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa podcast Gema Edukasi P4 YKS hari ini akan membahas tentang pembelajaran STEM. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Ririn Widyasari MPD. Beliau adalah dosen S1 Pendidikan Matematika dan dosen S2 Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan merupakan tim dari narasumber CPA Abinaya Dakar Indonesia pimpinan Bapak Dr. Yuda Prapanca MPD yang sangat luar biasa yang sudah memberikan narasumber yang top. Ibu, bagaimana kabarnya Bu Ririn? Alhamdulillah baik Bu Erni. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah menyenangkan ya di suasana yang cerah ini, cerah ceria. Bu Erni sendiri sehat? Alhamdulillah, terima kasih Bu Ririn sudah hadir di podcast Gema Edukasi P4 YKS ini. Bu Ririn, saya banyak pertanyaan dari sahabat net Gema Edukasi P4 YKS mengenai pembelajaran STEM. Sebenarnya apa sih itu pembelajaran STEM itu, Bu Ririn? Baik, terima kasih Bu Erni. Selamat pagi sahabat Gema Edukasi P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan sahabat net semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran STEM. Dengan apa namanya host kita luar biasa Bu Erni. Terima kasih Bu Ririn. Jadi pembelajaran STEM ini sebenarnya adalah suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner, yaitu pembelajaran yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Mungkin Bu Erni sudah tahu ya, STEM, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, penggabungan disiplin ilmu di sini ada sains, kemudian ada teknologi, kemudian ada teknik atau rekayasa, dan juga matematika. Nah, tujuan dari pembelajaran STEM ini adalah untuk mendukung peningkatan keterampilan abad 21 dan juga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, mungkin Bu Erni pernah dengar ya, keterampilan abad 21. Yaitu ada 4, ada 4C, ada critical thinking, kemudian ada communication, collaboration, dan creativity. Nah, salah satunya itu, dan juga untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, mungkin kita bahas dari apa sih maksudnya interdisipliner ini. Jadi di pembelajaran STEM ini tidak hanya fokus pada satu bidang studi atau satu disiplin ilmu saja, tetapi di sini menggabungkan konsep-konsep dari sains, teknologi, kemudian teknik atau rekayasa, dan juga matematika. Nah, kemudian gimana? Kenapa dibilang mendukung keterampilan abad 21? Nah, karena di keterampilan abad 21 sendiri, kita sudah tahu ada critical thinking, di mana pada saat nanti peserta didik mengintegrasikan STEM di pembelajaran, tentunya di situ membutuhkan pengembangan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mengerjakan proyek-proyek yang ada di STEM ini. Kemudian kolaborasi. Nah, nantinya pada saat mengerjakan proyek-proyek itu, peserta didik itu tidak bekerja sendirian, tapi mereka butuh teamwork atau bekerja sama dengan rekan-rekan sekelasnya misalnya. Kemudian communication. Jadi di sini skill komunikasi yang dibutuhkan salah satunya yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan proyek yang sudah mereka buat, kemudian mereka mampu memaparkan, kemudian mendiskusikan hasil dari kerja atau hasil dari proyek yang sudah mereka buat. Dan yang terakhir creativity, yaitu kreativitas. Jadi di sini peserta didik dituntut punya kreativitas yang tinggi dalam merancang proyek-proyek yang nantinya dipilih sesuai tema dan sesuai materi yang sudah ditentukan.
Nah, kemudian karena ini juga mendukung konteks dunia nyata ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalau pembelajaran STEM ini kan tidak hanya mempelajari teorinya saja, tetapi kita juga mengimplementasikannya ke dalam suatu proyek kecil atau proyek sederhana, yang mana itu akan membuat peserta didik itu tahu manfaat ilmu-ilmu yang nantinya mereka pelajari ternyata bisa diterapkan di proyek-proyek yang mana itu dibutuhkan untuk masa depan mereka. Misalkan seperti salah satu proyeknya misalkan ada membangun jembatan sederhana gitu ya, proyek jembatan sederhana atau proyek pembangunan irigasi dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Luar Ya. biasa, Bu Ririn tadi sudah menjelaskan dengan sangat terperinci dan jelas tentang pembelajaran STEM itu ya Bu. Jadi semua pembelajaran dijadikan satu menjadi pembelajaran menuju abad 21 ya Bu ya, Iya. luar biasa. Baik Ibu, mengapa pembelajaran STEM itu penting ya Bu? Begini, jadi sebenarnya sih tidak hanya pembelajaran STEM saja ya, tapi di sini konteksnya kita sedang membahas pembelajaran STEM. Ya Jadi betul Bu. pembelajaran STEM ini memang sebenarnya cukup penting karena peserta didik akan dihadapi oleh dunia kerja modern di masa yang akan datang. Jadi kita menyiapkan peserta didik sebagai generasi emas, kita juga mendukung Astacita dari Prabowo untuk mendukung generasi emas 2045. Nah, di sini pembelajaran STEM ini dapat meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik yang tadi sudah sempat disinggung ya. Dan juga pembelajaran STEM ini mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Dan tentunya peserta didik nanti akan dihadapkan pada revolusi industri 4.0, society 5.0, yang mana ketika peserta didik sudah disiapkan sejak dini, insya Allah mereka tidak akan khawatir gitu ya dengan masa depan dunia kerja yang serba modern, update ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba modern, mereka disiapkan sejak dini supaya mereka pada saat menghadapi dunia kerja di masa depan mereka tidak kesulitan gitu. Jadi pembelajaran STEM ini memang sebaiknya diberikan ke peserta didik pada saat pembelajaran di sekolah karena memang cukup penting untuk mendukung pengembangan keterampilan abad 21 dan juga mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Luar biasa. Pembelajaran STEM ini memang harus kita lakukan ya Bu ya, karena begitu besarnya atau begitu pentingnya di dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak kita dapat meningkatkan dari hasil prestasi belajarnya ya Bu ya melalui keterampilan menuju abad 21. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran STEM itu di sekolah? Oke, baik. Terima kasih Bu Erni, pertanyaan yang luar biasa. Jadi pastinya kita akan bertanya-tanya ya, sering mendengar kata STEM, STEM, STEM. Terus gimana sih mengintegrasikan pembelajaran STEM di sekolah gitu? Nah, pastinya ini kalau guru mau menerapkan di sekolah gitu ya, berarti kan harus paham dulu tentang STEM itu sendiri. Nah, pertama kita membuat suatu perencanaan gitu ya. Nah, sebelum kita membuat perencanaan diawali dengan identifikasi masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang mau kita gali, kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kita lanjutkan dengan membuat perencanaan atau sketsa dari desain yang mau kita proyek apa misalkan yang mau kita gunakan, tentunya ini disesuaikan dengan materi pembelajaran yang mau kita ajarkan gitu ya. Kemudian setelah kita membuat desain, rencana, sketsa, membuat sketsa atau rencana yang mau kita lakukan, kemudian baru kita bisa implementasikan. Nah, setelah kita implementasikan, nanti kita bisa evaluasi atau refleksi. Nah, tentunya untuk menerapkan di sekolah, pasti kita juga harus mempelajari kurikulum yang berlaku di sekolah. Dan juga kita merencanakan sudah mempelajari kurikulum dan juga kita sudah membuat RPP. Pada RPP kita sudah mempelajari RPP-nya terlebih dahulu, termasuk materinya. Dan juga di kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, pada saat menerapkan di sekolah, pastinya ya kita harus mengikuti ya Bu ya, mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Dan juga tema dari setiap kegiatan pembelajaran STEM ini menyesuaikan dengan materi yang ada di sekolah.
Begitu Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Ririn, luar biasa narasumber kita. Sahabat Net luar biasa ya narasumber kita. Baik, Bu Ririn ada pertanyaan lagi dari sahabat Net kita nih. Bagaimanakah contoh pembelajaran STEM itu di sekolah? Oke, baik. Ini menarik sekali ya Bu Eni ya. Iya, Tadi kan bagaimana menerapkannya gitu ya. iya. Nah, sekarang contohnya, tadi sudah Heeh. ada langkah-langkahnya gitu ya. Nah, sekarang contohnya, misalkan nih kita mau memberikan suatu proyek ya, proyek sederhana kepada peserta didik. Misalnya proyek membangun jembatan sederhana gitu ya, membangun jembatan sederhana. Nah, pertama kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, atau kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Membuat sketsa jembatan yang mau kita rancang gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Nah, kita bisa menggunakan bahan dari stik es krim yang apa namanya stik banyak itu, atau kita juga bisa pakai sedotan. Cuman kan sedotan kurang ramah lingkungan ya. Nah, kita mungkin bisa gunakan stik es krim. Kemudian setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, maka kita bisa mulai mengimplementasikan dari sketsa yang sudah kita buat tadi. Disertai bahan-bahan. Bahan-bahannya tidak hanya stick es krim pastinya ya, ada lem, kemudian ada alat-alat yang diperlukan, ada penggaris dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat kita merancang, nah kita ingin tahu nih konsep STEM-nya ada di mana gitu ya. Nah, pertama kita lihat nih dari awal sainsnya apa sih dalam membangun jembatan sederhana ini. Nah, sainsnya itu ada di gaya dan tekanan, karena jembatan itu kan akan mengalami gaya dan tekanan dan juga gravitasi. Nah, kemudian teknik. Nah, tekniknya ada di mana? Teknologinya ada di mana? Sorry, teknologi dulu. Teknologinya ada di mana? Oh, teknologinya ya dalam kita membuat desain atau sketsa, kita bisa memanfaatkan perangkat lunak atau menggunakan software. Misalkan kita menggunakan AutoCAD misalnya, atau menggunakan software yang lain, Corel misalnya, untuk mendesain rancangan jembatan yang akan kita buat. Walaupun sederhana, tapi kita bisa buat sketsanya di software. Kemudian tekniknya atau rekayasanya itu ya konsepnya apa sih gitu. Nah, rekayasa atau tekniknya di sini kita menyiapkan alat-alat dan juga bahan yang digunakan untuk membangun jembatan sederhana ini. Dan kita juga merancang struktur dari bangunan jembatan ini. Jadi kita merancang rancangan struktur sederhana. Nah, itu kan teknis banget gitu ya. Nah, kemudian kita mulai menggunakan alat ya untuk apa namanya, menyusun bahan-bahan tadi, dan tentunya kita nggak sembarangan gitu ya menyusunnya ya, mengikuti struktur yang sudah kita desain gitu. Terus matematikanya di mana? Oh, matematikanya kita mengukur panjangnya, tingginya, proporsinya, simetris nggak jembatannya, nanti geometrinya main di sini gitu. Jadi memang benar-benar kita terapkan ya, kita gabungkan konsep-konsep dari beberapa disiplin ilmu di sini sampai terbentuklah jembatan sederhana. Terus kita di matematika main lagi di sini. Kita uji coba. Kira-kira misalkan jembatan ini kan maksimal 1 kilo untuk apa namanya muatannya gitu ya. Nah, kita pelan-pelan kita coba. Misalkan kita coba berapa ons dulu, masih kuat gitu ya, kokoh gitu. Kemudian kita tambahi lagi 0,5 kilo masih kokoh. Nah, 1 kilo apakah masih kokoh juga? Nah, itu termasuk di matematika juga di situ. Nah, itu salah satu contoh penerapan STEM pada proyek sederhana yang ada di sekolah, Bu Erni. Luar biasa, sahabat Net, Gema Edukasi P4 YKS. Tadi langsung dijelaskan oleh narasumber kita, Bu Ririn. Contohnya adalah dari pembuatan jembatan, itu sudah ada STEM-nya, ada sainnya, ada teknologi, rekayasanya, dan matematikanya. Luar biasa, ternyata pembelajaran STEM ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat apabila kita melakukannya di dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, Bu Ririn, ada lagi pertanyaannya Bu Ririn dari sahabatnya kita. Apa saja manfaat dari pembelajaran STEM itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Pertanyaan-pertanyaan dari luar biasa ya. Terima kasih Bu Ririn juga hebat luar Setelah biasa. tadi kita melihat apa namanya implementasinya gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih manfaatnya apa. Ya pastinya manfaatnya banyak ya. Seperti tadi kita di awal sudah bahas bahwa pembelajaran STEM ini mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah problem solving. Pastinya dalam mengerjakan proyek itu kan ada beberapa kendala atau masalah-masalah. Nah, peserta didik itu mampu mencari solusi dari suatu masalah. Kemudian mengembangkan keterampilan ABA 21, critical thinking. Mereka mampu berpikir kritis. Kemudian
apa namanya, kolaborasi, mereka mampu bekerja sama dengan tim yang mana keterampilan abad 21 inilah yang nanti akan sangat dibutuhkan di dunia kerja, Bu Erni. Jadi, manfaat STEM ini sangat banyak gitu ya, kolaborasi, di situ mereka, bekerja sama dengan tim, mereka akan mampu, apa namanya, menjalin kerjasama yang baik dengan teamwork-nya sehingga terbentuklah proyek, jembatan sederhana yang bagus gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi, komunikasi skill-nya bagus, mampu menjelaskan, kemudian mampu berdiskusi dengan timnya, kemudian yang terakhir creativity. Nah, kreativitasnya juga, jalan di sini gitu ya. Eee, Merancang jembatan itu akan berbeda-beda masing-masing tim misalkan. Nah, kreativitas akan terlihat di sini, mana yang paling kreatif dalam merancang jembatan. Nah, ini juga akan meningkatkan kreativitas, skill kreativitas peserta didik, yang mana, keterampilan abad 21 inilah sangat dibutuhkan, untuk masa depan mereka di dalam dunia kerja dan, dunia-dunia kehidupan nyata ya, sangat bermanfaat sekali. Makanya, STEM ini kalau saya bilang manfaatnya banyak sekali. Ya, Itu Bu Etni. benar, luar biasa narasumber kita. Baik Bu, tadi sudah Ibu jelaskan tentang panjang lebar dan bahkan contohnya di dalam pembelajaran di kelas. Tentu saja di sini peranan guru ya Bu ya, Ya, sangat penting ya Bu dalam pembelajaran STEM. benar sekali Bu Nah, Etni. bagaimanakah peranan guru itu Bu dalam pembelajaran STEM? Oke, jadi kalau kita mau mengimplementasikan STEM pada pembelajaran di kelas, pastinya kan yang merancang guru gitu ya. Otomatis, di sini guru itu menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator, kemudian, guru itu harus menciptakan lingkungan belajar yang baik, supaya peserta didik nyaman gitu. Kalau peserta didik diajak untuk, belajar dengan nyaman, dengan senang, mereka akan happy. Ketika mereka, membuat proyek itu mereka akan senang gitu. Nah, maka di sini guru, harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik. Yang paling penting adalah guru harus mampu memahami STEM itu sendiri, gitu ya. Jadi, dalam merencanakan, guru itu sudah, diawali dengan kemampuan mereka dalam, merancang pembelajaran STEM. Nah, yang paling cocok, dengan menerapkan misalkan project based learning. Nah, di situ guru sudah, bisa menerapkan pendekatan STEM pada proses pembelajaran. Kemudian guru juga bisa menjadi motivator, kemudian membantu peserta didik menyelesaikan masalah ketika ada kesulitan. Di sini yang tadi sebagai fasilitator dan juga, mendukung peserta didik dalam meningkatkan keterampilan abad 21 dan lain sebagainya. Jadi di sini memang guru sebagai fasilitator iya, sebagai motivator iya, kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang baik iya. Maka guru harus menyiapkan dengan baik gitu ya, menyiapkan dengan baik ketika mau mengintegrasikan atau mengimplementasikan pembelajaran STEM di dalam proses pembelajarannya. Begitu Bu Ya, Erni. terima kasih, luar biasa. Berarti walaupun kita menggunakan teknologi, peran guru tetap diutamakan Tetap di dalam pembelajaran STEM. Nah, ada tidak melibatkan orang tua nih, Bun, dalam pembelajaran STEM? Bagaimana menurut Bu Ririn? bisa aja melibatkan orang tua karena kan pastinya ketika misalkan, di sekolah ini alat-alatnya terbatas gitu ya, pasti kan peserta didik, membutuhkan alat dan bahan dari rumah gitu. Nah, pastinya peserta didik juga akan melibatkan orang tuanya untuk menyiapkan alat dan bahannya gitu ya. Nah, kita kasih pengertian kepada orang tua dari peserta didik bahwa kita akan memberikan pembelajaran STEM yang mana membutuhkan alat dan bahan ini tujuannya untuk ini dan lain sebagainya. Kita juga bisa buat, buku panduan untuk pembelajaran STEM yang nantinya diberikan kepada orang tua dari peserta didik. Yang mana peserta didik, semuanya masing-masing dapat dan diberikan kepada orang tuanya masing-masing. Supaya orang tua itu ikut terlibat gitu ya, tahu, apa yang dipelajari oleh, anaknya, oleh peserta didik. Kemudian, orang tua juga, paham gitu, "Oh yang dibutuhkan ini. Oke, berarti, saya harus menyiapkan ini." Dan juga guru juga bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk menjelaskan tentang pengintegrasian pembelajaran STEM ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Ririn yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran STEM dan pasti sahabat net juga akan lebih mendalam lagi tentang pembelajaran STEM. Baik, sebelum kita akhiri, Bu Ririn, apakah ada kesan-pesan untuk para pendidik dan P4 YUKS tentang pembelajaran STEM ini? Oke, baik, sahabat Gema Edukasi Jakarta P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu guru semuanya, ketika, Bapak Ibu guru mau menerapkan pembelajaran STEM, berarti Bapak Ibu guru harus menyiapkan, pertama pemahaman tentang STEM itu sendiri, kemudian,
membuat perencanaan dari mulai perencanaan pelaksanaan pembelajaran dari mulai di modul ajar atau RPP-nya sudah dikemas dengan mengintegrasikan STEM atau mengintegrasikan pendekatan STEM. Dan juga Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan STEM ketika memang dirasa masih belum paham tentang STEM. Jadi saya rasa pembelajaran dengan mengintegrasikan STEM ini sangat bermanfaat buat peserta didik kita untuk masa depan mereka, untuk generasi-generasi yang akan datang, untuk mendukung mereka siap menerima pesatnya perkembangan teknologi, dunia kerja yang modern, sehingga mereka disiapkan dari sekarang dengan mengimplementasikan pembelajaran STEM. Saya rasa itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau menerapkan pembelajaran STEM ya kita harus persiapkan dengan matang dari sekarang. Gitu Bu Erni. Untuk P4CUKS, Bu Ririn, ada kesan-pesannya? Luar biasa sekali ya, saya lihat P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ini semakin hari semakin modern gitu ya, mengikuti perkembangan Terima zaman. kasih. Kemudian podcastnya luar biasa, bagus Terima sekali. kasih. Dan juga Ibu Erni khususnya sebagai host yang Ya, sangat terima luar kasih. biasa. Saya belajar sama Bu Ririn ini, terima kasih. P4 JUKS ini akan semakin baik ke depannya dan akan semakin memberikan podcast-podcast yang luar biasa untuk teman-teman sahabat Gema Edukasi JUKS P4 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya, terima kasih Bu Ririn sebagai narasumber yang luar biasa, yang sangat luar biasa dalam pembelajaran STEM. Dan alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih kepada CP PT atau Abinaya Dakara Indonesia, pimpinannya adalah Bapak Yuda Prapanca MPD, yang sangat luar biasa mengirimkan narasumber untuk P4 JUKS yang sangat pakarnya di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Dan terima kasih Bu Ririn sudah hadir di podcast Gema Edukasi P4 JUKS. Sebelum saya tutup, izinkan Bu Ririn dan sahabat net Gema Edukasi P4 JUKS membacakan pantun untuk kita semua. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup podcast Gema Edukasi P4 JUKS ini dengan mengucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat net, bye-bye. Jangan lupa ya, klik dari YouTube P4 JUKS dan beri tanda like jempol sebanyak-banyaknya dan komentarnya. Terima kasih. Bye-bye.